Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatania dari kelas Manajemen J, NIM 34021903343. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kombis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan menjelaskan tentang materi SIM, SIA, dan saham. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk sebuah organisasi juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusannya. Yang kedua, pengertian dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklarifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Peran komputer dalam SIM dan SIA yaitu menunjang apa yang menjadi manfaat dari komputer bisnis. Pengertian saham menurut para ahli ada beberapa pengertian, di antaranya menurut Sabto 2006 halaman 31 adalah suatu surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institut dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Pengertian saham menurut Widoatmojo 2005 halaman 54 adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan publik akan dicatat di BEI, Bursa Efek Indonesia. Dari beberapa saham tersebut digolongkan menjadi 9 sektor. Yang sektor pertama adalah sektor utama, sektor pertanian. Yang pertama, sektor pertama dalam daftar BEI adalah pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang paling tua dalam daftar saham. Pada sektor ini menghasilkan sumber daya alam hayati berupa bahan makanan ataupun kebutuhan pangan. Sektor pertanian ini masih dibagi menjadi beberapa subsektor sebagai berikut. Subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor lainnya. Yang kedua, dalam sektor pertambangan atau mining. Hasil yang didapatkan dari sektor ini adalah aneka jenis tambang. Contohnya adalah batu bara, mineral, tembaga, hingga gas. Harga yang ditentukan pada sektor pertambangan akan dipengaruhi oleh harga pokok di pasaran. Begitu pula dengan tinggi rendahnya harga saham. Sektor ini masih dikelompokkan menjadi beberapa subsektor berikut ini. 1. Subsektor pertambangan gas, bumi, dan minyak. Yang kedua, subsektor pertambangan batu bara. Yang ketiga, subsektor pertambangan batuan. Yang keempat, subsektor pertambangan logam dan mineral lainnya. Subsektor pertambangan lainnya. Yang kedua, subsektor kedua, sektor ketiga, industri jasa.